Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mendeteksi adanya 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme. Hal ini disampaikan Kepala BNPT dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI 25 Januari lalu. Menurut BNPT, 198 pondok pesantren itu tersebar di seluruh Indonesia. Namun pihaknya tidak merinci lokasi dan titik pesantren tersebut karena merupakan data intelijen bukan untuk konsumsi publik. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam paparannya menyebut dari 198 pesantren itu, 11 diantaranya terafiliasi dengan jaringan organisasi terorisme Jamaah Ansarut Khilafah. 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah dan 119 pesantren terafiliasi dengan Ansarut Daulah atau simpatisan ISIS. Selain itu juga kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi, dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan. Temuan BNPT mendapat kritik dari Majelis Ulama Indonesia. Selain mempertanyakan metode pendataan, MUI menilai pemaparan BNPT dalam RDP dengan Komisi 3 itu berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat. MUI meminta BNPT menjelaskan ke publik agar tidak menimbulkan stigma negatif, terutama bagi pondok pesantren. Sementara itu terkait temuan, Komisi 3 DPR RI meminta BNPT fokus dalam pencegahan paham radikal di lingkungan pesantren yang mayoritas diisi oleh anak muda. Siapa bilang bahwa saya di pesantren itu diajarkan radikal? Mana ada pelajaran pesantren itu radikal itu di mana? Nah, saya setiap melihat orang, demi Allah, saya anggap orang itu lebih baik daripada saya. Saya lebih hina daripada dia. Di mana saya dapatkan? Di pesantren. Dan demi Allah, saya bersumpah, saya tidak pernah melihat ada pendidikan pesantren itu yang radikal. Yang mana yang radikal? Ini semua propaganda. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa yutimma nurah. Mereka itu ingin memadamkan cahaya Islam dengan propaganda mereka, fitnah mereka, mulut mereka yang busuk itu, gitu. Ingin memfitnah pesantren dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat semua para wali santri, semua masyarakat Indonesia pada kebingungan, pada ketakutan, pada was-was, anaknya sudah tidak bisa ditanggulangi. Sangat mengkhawatirkan moralitasnya mereka sekarang ini. Sehingga apa? Mereka sadar sekarang bahwasanya yang bisa menyelamatkan pesantren. Mereka sudah sadar kok, mereka paham. Kok bisa-bisanya orang yang nggak tahu pesantren pakai bilang begitu, gitu. Nah, jadi hati-hati dengan kata-kata, karena kata-kata itu terkait dengan ulama, dan ulama itu terkait dengan Nabi Muhammad, dan semua yang terkait dengan Nabi Muhammad, maka itu akan besar akibatnya, ya, besar balasannya, besar tulaknya, ya, balaknya itu besar. Jadi jangan main-main dengan para ulama. Mereka itu adalah para aulia, mereka para kekasih Allah. Jadi jangan sampai kita kemudian syiar-syiar yang baik daripada syiar syariat Islam ini kemudian dijadikan propaganda, difitnah dan sebagainya. Nah, orang semacam itu bisa jadi meninggalnya su'ul khatimah waliyadzubillah. Nah, karena apa? Karena dia telah merendahkan sesuatu yang harusnya diagungkan sebagaimana perintah Allah Ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, jadi barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu menandakan bahwasanya itu adalah yang menunjukkan akan kebesaran hati, kebesaran takwa, keteguhan keimanan, kekokohan ketakwaannya dan sebagainya. Itu yang terjadi, harusnya seperti itu. Jadi jangan kita itu melihat oknum kemudian lembaganya dipukul rata. Nah, sekarang kita bolehlah kita bikin penelitian. Silahkan para pakar, ya, baik para pakar pendidikan, para pakar sosial, para pakar pemasyarakatan, silakan, ya, dalam segala bidang, dari instansi yang manapun. Kita lihat yang paling berbakti pada orang tuanya siapa? Mereka yang di pondok pesantren atau yang nggak pondok pesantren? Yang paling takut kepada dosa itu siapa? Mereka yang di pesantren atau bukan yang di pesantren? Yang suka pacaran itu, yang sampai berzina, yang sampai hamil, yang kemudian sampai dia itu aborsi, itu siapa? Yang di pesantren atau bukan di pesantren? Yang rajin sholat 5 waktu itu siapa? Yang di pesantren atau bukan di pesantren? Kenapa nggak diurus yang di sana itu loh? Ini pacaran-pacaran ini yang bahaya. Ini yang bikin kita ini sekarang kena pandemi COVID-19 dan sebagainya. Kok malah yang kita cari-cari itu adalah kesalahan daripada yang sedikit, daripada oknum-oknum itu?
Nah, jadi kalau semua ada yang mengajarkan semacam itu, tunjukkan mana kitabnya. Di pesantren diajarkan radikal, mana radikal? Apakah radikal itu kalau kita beriman pada Allah Ta'ala itu beradikal? Kita mengikuti Nabi Muhammad radikal? Itu artinya radikal? Nah, jadi coba pakai ya, akal jernihnya itu dipakai. Jangan asal ngomong. Nah, karena omongan kalau orang awam yang ngomong, ya itu bisa tidak berarti apapun. Tapi kalau orang yang dikenal itu berbahaya. Tolong, jangan sampai sakiti hati para ulama, kita yang sudah capek-capek mengurus masyarakat, ya, mengurus anak-anak saudara kita masyarakat Indonesia yang betul-betul menjunjung tinggi NKRI, yang kita perintahkan wajib taat kepada pemerintah, wajib taat kepada aturan pemerintah. Kita yang mengasih tahu itu semuanya, sehingga mereka banyak yang berbaur, banyak yang mengikuti. Kok sekarang kok mereka itu sampai menyakiti kita dengan berkata seperti itu? Nah, tolong jangan asal berucap, pikirkan baik-baik. Setiap ucapan itu pasti ada konsekuensinya. Qul khairan aw liyasmut. Katakanlah dengan yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, diam saja. Nggak ada tuntutan kok untuk kita berbicara. Jangan, apalagi sampai kita itu ada intervensi. Jangan. Takut pada Allah SWT, jangan takut pada manusia. Nah, mari biasakan kita itu berbicara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jangan berbicara terkait dengan sesuatu yang kita tidak